Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika dengan NIM L1A119079 dari kelas R003 Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana teknik budidaya malapari. Malapari dengan bahasa Latin Pongamia pinnata L. Pierre merupakan tanaman serbaguna yang bijinya mengandung minyak nabati. Pemanfaatan malapari sebagai bahan bakar nabati atau biodiesel banyak ditemukan di India. Kelebihan malapari sebagai bahan baku biodiesel adalah biji mempunyai rendamen minyak yang tinggi, mencapai 27-39% terhadap berat kering, dan dalam pemanfaatannya tidak berkompetisi dengan kepentingan pangan. Peningkatan nilai guna suatu tanaman perlu dicermati sebagai suatu peluang dalam memperoleh informasi baru mengenai alternatif pemecahan masalah kelangkaan energi. Dengan demikian, upaya pembinaan budidaya menjadi penting dan perlu dikembangkan. Tanaman malapari berupa perdu atau pohon yang menggugurkan daunnya dengan percabangan tersebar. Tinggi pohon ini berkisar antara 15-25 meter dengan diameter batang mencapai 80 cm. Batang berwarna abu-abu, melekah tegak lurus, samar-samar. Cabang pada umumnya tidak memiliki rambut atau urat dan memiliki goresan yang menyerupai bintil berdekatan dengan pinak daun dan pangkal ganggang daun. Persyaratan tumbuh tanaman malapari. Tanaman malapari banyak ditemukan di sepanjang pantai dan hidup bergerombol. Pohon termasuk jenis tumbuh di alam. 4-5 tahun. Tinggi pohon dapat mencapai 20-25 meter dan sudah mulai berbunga dan berbuah. Umumnya ditanam di areal pesisir kawasan tropis karena sifatnya yang tahan terhadap salinitas dan udara yang terbuka. Pada persebaran alami, pohon ini dapat tumbuh pada ketinggian 0-1200 meter di atas permukaan laut. Tanaman malapari tumbuh baik pada tanah liat berpasir, tanah berpasir, dan tanah liat yang bergumpal-gumpal pada kondisi masin dan alkalinitas. Malapari merupakan tanaman asli daerah subtropis dan humida yang memiliki curah hujan tahunan antara 500-2500 mm dan musim kering selama 2-6 bulan dengan suhu maksimum antara 27-38 derajat Celcius dan suhu minimum antara 1-16 derajat Celcius. Tanaman dewasa mampu tumbuh pada suhu di atas 50 derajat Celcius pada tingkat anakan toleran terhadap naungan dan dapat mengikat nitrogen bebas. Malapari sebaiknya ditanam pada tanah berdrainase baik dengan sinar matahari yang penuh atau sebagian. Pemeliharaan tanaman ini relatif lebih mudah, tahan terhadap hembusan angin kencang dan kekeringan, tetapi sensitif terhadap cuaca yang sangat dingin di bawah 30 derajat Fahrenheit. Malapari akan menunjukkan kekurangan nutrisi jika tumbuh pada tanah dengan pH di atas 7,5. Malapari merupakan tanaman tahunan yang secara ekonomis menguntungkan setelah tanaman berumur 4-5 tahun. Untuk itu, pengembangan malapari memerlukan kebijakan yang baik agar petani atau pengusaha tidak kecewa. Sebelum kipahang dikembangkan, perlu adanya varietas unggul. Untuk itu, sebelum tanaman menghasilkan, dianjurkan untuk ditumpang sarikan dengan tanaman
palawija yang sesuai untuk daerah tersebut. Adapun langkah dalam budidaya tanaman malapari, yang pertama yaitu persiapan lahan. Kegiatan persiapan lahan meliputi pembukaan lahan atau land clearing, pengajiran, dan pembuatan lubang tanam. Lahan yang akan ditanami dibersihkan dari semak belukar, terutama di sekitar calon tempat tanam. Pengajiran dilakukan dengan menancapkan ajir, bisa dari bambu atau batang kayu, dengan jarak tanam disesuaikan dengan rencana populasi tanaman yang akan dikehendaki. Langkah yang kedua yaitu pembibitan. Perbanyakan tanaman malapari dapat melalui biji, di mana biji dipilih dari buah yang benar-benar masak pohon dan memiliki daya kecambah terbaik dibandingkan buah setengah masak. Setelah daging buah dikelupas dari biji atau benih, harus langsung ditabur langsung ke dalam polybag atau disemai dalam bak kecambah. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan benih turun daya kecambahnya. Setiap polybag diisi media tanam berupa tanah, lapisan asal atau topsoil, dan dicampur pupuk kandang. Setiap polybag ditanami satu benih. Benih berpotensi menghasilkan satu seedling, dan apabila ini terjadi, maka setelah berdaun sepasang, kecambah dapat dipisah menjadi tanaman tunggal. Pembibitan secara vegetatif juga mudah dilaksanakan, yaitu dengan cara stek batang. Stek diambil dari pohon induk dengan penampilan yang baik dan sehat. Bahan stek dapat dikumpulkan dari ranting berukuran 1-1,5 cm atau dari terubusan hasil pemangkasan. Tidak memerlukan bahan perangsang pertumbuhan akar. Stek umur 2 bulan sudah berakar dan tunas sudah mencapai 10-15 cm. Langkah yang ketiga yaitu penanaman. Penanaman dilakukan pada awal atau selama musim penghujan, sehingga kebutuhan air bagi tanaman cukup tersedia. Bibit yang ditanam dipilih yang sehat dan cukup kuat, serta tinggi bibit sekitar 50 cm atau lebih. Saat penanaman, tanah di sekitar batang tanaman dipadatkan dan permukaannya dibuat agak cembung. Penanaman dapat juga dilakukan secara langsung di lapangan atau tanpa pembibitan dengan menggunakan stek cabang atau batang. Jarak tanam yang biasa digunakan berkisar antara 2x2 meter sampai 5x5 meter. Langkah yang keempat yaitu pemanenan. Buah yang dikumpulkan sebaiknya sudah berwarna hijau kecoklatan sampai berwarna coklat. Buah-buah ini dapat dikumpulkan dengan cara menggoyangkan dahan, dan apabila buah sudah tua akan rontok dengan sendirinya. Kemudian buah dikupas secara manual seperti akan mengupas kacang tanah. Hasil perhitungan potensi produksi pada akhir musim buah dapat dikumpulkan 28 kg dari satu pohon. Dalam satu pohon malapari dihasilkan 9-90 kg biji per tahun, sehingga kerapatan tanamnya 100 pohon per hektar, maka potensi panennya adalah 900-9.000 kg biji per hektar per tahun. Apabila rendemen 25%, maka dihasilkan 225-2.250 kg per hektar per tahun minyak lemak. Dengan cara pembudidayaan yang baik dan rotasi tanam 5-7 tahun, maka produksi perkebunan malapari yang dihasilkan mencapai
2 ton minyak lemak, dan 5 ton kayu bakar per hektar per tahun. Teknik yang selanjutnya yaitu teknik pengeringan dan pengupasan. Pengeringan buah malapari bertujuan untuk mempermudah proses pengupasan kulit buah. Pengeringan ini dilakukan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari hingga biji mencapai kadar air sebesar 7-10%. Buah yang telah kering ditaruh di tempat yang teduh, menunggu proses pengupasan. Setelah itu, buah dikupas dengan cara buah yang sudah kering diletakkan di atas permukaan yang keras, seperti lantai semen atau meja. Lalu digiling atau ditekan dengan sebuah kayu sehingga kulit buah pecah dan biji keluar. Kegunaan malapari. Kegunaan malapari lainnya banyak sekali manfaat dari tanaman malapari. Kayunya sebagai bahan timber untuk lemari, kereta roda, dan pulp kertas. Daun, bunga, dan bijinya dimanfaatkan sebagai pupuk hijau dan juga sebagai pakan ternak. Bunganya merupakan sumber serbuk sari dan nektar yang baik untuk madu hitam atau coklat. Ekstra daun, pegangan, dan biji merupakan antiseptik melawan penyakit kulit dan rematik. Biji yang telah dimemarkan dan dipanggang digunakan sebagai racun ikan. Di pedalaman, daun-daun kering disimpan pada lumbung padi atau biji-bijian untuk mengusir serangga. Malapari juga dimanfaatkan oleh serangga, lak, dan kayu cendana yang hemiparasit, Santalum album L, sebagai tumbuhan inangnya. Tanaman ini juga dapat dimanfaatkan untuk reforestasi tanaman yang kurang subur karena sistem perakaran yang dapat menahan rotasi. Minyak yang dihasilkannya dapat digunakan sebagai pelumas seperti yang dimanfaatkan dalam industri perminyakan kulit tradisional di India, serta dalam pembuatan sabun, pernis, dan cat.